Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Terry Sandrina dari kelompok 2 Teknologi yang beranggotakan 9 orang. Pertama saya sendiri, yang kedua ada Nadia Angelina, yang ketiga ada Putri Naila, yang keempat ada Michael Evan Christian, yang kelima ada Iwan, yang keenam ada Muhammad Bagus Ramadhani, yang ketujuh ada Bagus Udaya Kamil, yang kedelapan ada Muhammad Zamrota Ibrahim, dan yang kesembilan ada Muhammad Rafi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan teknologi kami. Nah, apa itu Tresnologi? Tresnologi merupakan tempat sampah yang berbasis IoT yang bisa membedakan sampah organik maupun anorganik. Saya Putri Naila Aina Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan awal mula permasalahan, di mana ini menjadi sumber inspirasi kami untuk bisa menginovasikan alas Tresnologi ini. Nah, untuk sumber permasalahannya yaitu di Indonesia saat ini masih kurang akan kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungan yang berakibat pada kehidupan manusia itu sendiri. Masalah ditimbulkan pun beragam, dimulai dari sampah yang menumpuk, pengelolaan sampah yang belum ditangani dengan baik, serta masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, dalam kasus pengelolaan sampah, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang belum bisa membedakan jenis sampah itu sendiri, yang berakibat fatal pada terkendalanya pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Itu dikarenakan edukasi mengenai pengelompokan jenis sampah kepada masyarakat masih sangat jarang dilakukan. Ajakan untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya masih menjadi hal yang jarang ditemui, terutama di tempat-tempat umum seperti mal, ruang terbuka, dan tempat-tempat lainnya. Untuk solusi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Bagus Ramadhani Putra akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu sistem tempat sampah berbasis IoT yang dapat mendeteksi jenis sampah tersebut merupakan sampah organik ataupun anorganik. Alat ini kami namakan dengan Tresnologi. Alat yang kami rancang ini memiliki keunggulan yaitu dilengkapi fitur kamera yang dapat memberitahu kepada masyarakat mengenai jenis sampah tersebut, sehingga masyarakat dapat belajar dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Udaya Kamil dari kelompok kewirausahaan 2. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai market. Produk yang kita punya, Tresnologi ini dapat dijual ke beberapa pihak, yaitu ada perusahaan swasta, negeri, lembaga pemerintahan, mal, pasar, maupun swalayan. Kenapa begitu? Dikarenakan produk yang kita punya ini sangat fleksibel dan sangat mudah ditempatkan di mana saja. Dengan itu, produk kita dapat menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan. Dengan ini, market yang kita tuju sudah sangat tepat dan sangat baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamrota Ibrahim. Saya akan melanjutkan tentang competitive landscape, yaitu ada 4. Yang pertama ada strength, berbasis IoT. Kedua, memilah sampah dengan otomatis. Nah, kita lanjutkan. Weakness, harga yang cukup mahal. Terus ada alat yang cenderung besar. Nah, yang ketiga itu adalah opportunity, yang mana membantu menyelesaikan masalah pemilihan jenis sampah yang belum banyak beredar di Indonesia kita. Terus yang kedua adalah merupakan inovasi bagi kebiasaan hidup di Indonesia ini. Nah, yang terakhir ada treat, yang mana penggunaan IoT yang memerlukan riset lebih agar bisa dioperasikan dengan baik. Dan yang terakhir, membutuhkan sosialisasi untuk dioperasikan. Nah, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya Michael Evan Christian akan membahas mengenai bisnis model kanvas dengan status terkini dari produk kami. Ini adalah bisnis model kanvas yang sudah kami rancang. Lalu, untuk status terkini dalam merancang produk kami membagi kerjaan ke dalam beberapa tim, yaitu CFO, CMO, COO, CIO, dan CTO, yang dimana masing-masing tim terdiri dari 2 orang. Produk kami berupa tempat sampah berbasis IoT yang dilengkapi dengan kamera dan dapat membedakan sampah organik dan anorganik. Untuk tujuan pemasaran kami adalah instalasi pemerintahan. Pokok bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, kemudian marketing plan. Nah, tujuan kami ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengenal mana bagian sampah organik dan anorganik. Nah, marketing plan kami ini ada 5. Pertama itu ada pricing. Nah, pricing itu pas kami untuk melakukan riset, kami itu memerlukan dana sebesar 5 juta. Terus kami akan melakukan branding ya. Branding itu kami butuhkan dana itu sebesar 2 juta. Terus totalnya itu jadinya 7 juta. Terus kami pastinya akan mengadakan promosi. Nah, promosi itu untuk dapat mencapai penjualan yang maksimal. Terus kami itu akan selalu rutin melakukan promosi dan iklan. Nah, kemudian
Kenapa kami perlu melakukan riset? Nah, riset pasar ini kami lakukan secara online maupun offline. Hasil riset itu kan nanti berupa kayak kompetitor, daftar harga pesaing, sama lokasi pemasangan smart technology ini. Terus target pemasaran kami itu ada di beberapa tempat, misalnya kayak di lembaga pemerintah, swalayan, dan mall. Bisa juga di perusahaan. Terus untuk distribusi kami itu kami mengadakan free ongkir untuk pembelian minimal 2 smart technology ini khusus di wilayah Jabodetabek. Jadi jangan lupa untuk dibeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafi dari kelas T4401 akan menjelaskan mengenai bagian dari operation plan. Nah, bagian dari operation plan ini sendiri merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk memproduksi alat kami yaitu teknologi yang membagi proses produksi ini menjadi setiap divisi. Nah, untuk setiap divisi ini terdapat perannya masing-masing. Pada operation plan ini terdapat 3 divisi yaitu bagian mekanik, elektronika, dan program. Nah, untuk mendukung jalannya produksi dari alat kami yaitu teknologi, maka bagian mekanik, bagian elektronik, dan bagian program ini mempunyai tugas utama. Yang pertama itu bagian mekanik. Nah, untuk bagian mekanik itu tugasnya itu bagiannya itu mendesain alat kami yaitu teknologi, lalu memasang desain mekanik, dan memelihara alat teknologi. Nah, selanjutnya itu bagian elektronika. Nah, untuk bagian elektronika sendiri, tugasnya itu mendesain rangkaian elektronik yang mendukung kerja dari alat teknologi. Nah, selanjutnya itu bagian program. Nah, bagian program ini bertugas untuk membuat bahasa pemrograman alat elektronika yang telah kami buat dan ditentukan untuk mendukung jalannya produk kami yaitu teknologi. Selanjutnya, semua divisi ini tuh melakukan perencanaan untuk ketepatan alat, bahan yang dipakai, dan ketepatan pengukuran untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada alat teknologi. Nah, pada bagian operation plan ini akan lebih bersifat dinamis setiap tahunnya. Pergantian desain alat elektronik dan bahasa pemrograman akan mengikuti perkembangan zaman dengan desain yang lebih modern dan alat yang lebih canggih dengan menambahkan fitur-fitur tambahan yang telah disesuaikan. Sekian untuk bagian dari operation plan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagian financial plan-nya. Ini ada modal bahan bakunya. Yang pertama adalah Raspberry Pi 0W 1 GHz single core CPU 512 MB RAM dengan jumlah 1, total biayanya adalah 937.000. Kemudian bahan yang kedua adalah Capacitive Proximity Sensor NPN LGC 18A3 strip B strip Z per BX 18mm 20M 6 strip 36 VDC dengan jumlah 1, total biayanya seharga 237.000. Kemudian yang ketiga adalah sensor ultrasonic AC strip SR04 dengan jumlah 4 dengan total harganya yaitu 46.000. Kemudian yang keempat, motor servo 300 watt plus driver jumlahnya 1 dengan harga 3.700.000. Kemudian bahan yang kelima adalah modul LM7812 rangkaian converter regulator AC/DC 15 strip 24 volt to DC 12 volt dengan jumlah 2 dengan total harganya 27.000. Yang keenam, Miracle Shining 24 volt papan 1 daya kit papan 1 dengan jumlah 1 dengan harga 11.000. Yang ketujuh adalah tong sampah organik dan non-organik dengan jumlah 1 seharga 600.000. Kemudian yang kedelapan, restorasi dan modifikasi dengan harga 500.000. Jadi total jumlahnya bahan yang disediakan adalah 11 dengan total semuanya adalah 6.058.000. Dari pembahasan yang sudah kami jelaskan tadi, dapat saya simpulkan yaitu smart teknologi datang untuk mengatasi permasalahan dan membedakan jenis-jenis sampah. Dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang seringkali membuang sampah tidak pada tempatnya. Smart teknologi sendiri merupakan tempat sampah berbasis IoT yang dapat mendeteksi jenis sampah merupakan jenis organik ataupun anorganik. Keunggulan dari smart teknologi ini
yaitu berbasis IoT, dilengkapi dengan fitur kamera yang dapat memberitahu kepada masyarakat mengenai jenis sampah tersebut, sehingga masyarakat dapat belajar dengan mudah. Sasaran dari alat ini yaitu pemerintah, swalayan, dan tempat-tempat yang ramai didatangi oleh masyarakat. Untuk satu alat smart teknologi dibanderol dengan harga 7 juta rupiah. Pada kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi teknologi itu, yaitu membagi proses produksi dengan membagi setiap divisi sesuai dengan perannya masing-masing. Diharapkan dengan adanya smart teknologi ini dapat membantu permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutama dalam pemilahan jenis-jenis sampah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran mohon disampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.